Meatball. Why? Why you like meatballs? Hmm, oh ya. Mhm. Why you like meatballs? Can you elaborate it? Bisa dijelaskan? Uh, because soalnya kan nggak tahu, nggak bisa dijelasin sih Miss, kan suka aja gitu. Karena misalnya berkuah atau karena dia ada dagingnya, something like that. Gimana kira-kira? Hmm, iya karena berkuah dan pedes sih. Because meatball has a lot of soup and spices. For the example, Yes. ada banyak punya kuah dan bumbu-bumbu. Oke, so because I'm not teaching you from the first day, so um I want to know your English skill by far. And Miss Gita said that you want the full conversation class, right? Not the um not using any textbook. Ya enggak? Iya Miss. Maunya yang full conversation class ya? Nggak pakai materi dari textbook ya? Betul. Tapi selama ini Oke. sih Hah? aku sama Miss Gita pakai materi dari textbook sih Miss. Kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oh, Mm-mm. oke. Berarti masih Aku pakai textbook ya? Soalnya kemarin Miss Gita bilang kayak ini kayaknya maunya full conversation gitu. Oh, enggak, soalnya kemarin sih masih Gimana? pakai textbook sih. Cuma aku kemarin cuma sempat nanya sama Miss Gita. Kebetulan Mhm. kan aku pengen tes TOEFL ya Miss ya. Soalnya kan untuk di bidang pekerjaan aku sendiri kan aku Oke. procurement, Mm-mm. procurement. Nah, itu kan sebenarnya harus ada TOEFL Mm. sama kalau bisa sih bahasa Inggrisnya aktif gitu. Karena Mm-mm. kebetulan aku kan masih pasif ya. Karena Oke. Mm. eh, udah lama sih nggak belajar bahasa Inggris terakhir. Jadi Mhm. Miss kita kemarin sih pengen lebih lancar lagi bahasa Inggrisnya gitu. Soalnya kan aku masih agak takut-takut ngomong bahasa Inggris sama ada beberapa kosakata yang belum aku banyak yang aku lupa gitu Mm-mm. seperti itu. Oke. Berarti nggak apa ya kita kayak bahas dari buku nanti sambil praktek speaking juga, terus bisa reading juga dari Iya. situ gitu. Miss Gita Oke. masih sakit ya Miss? Kayaknya sih udah nggak sekarang, tapi emang Oh, Kak Yana jadinya sebenarnya Kak Yana dari awal tuh sama sama saya, tapi pas nggak bisa, terus tiba-tiba Miss Gitanya juga sakit, akhirnya dilempar gitu. Jadi untuk sisanya oh, ini, gitu. sisa pertemuan ini nanti sama Miss Vira. Oke. Oh, oke. Oke, kemarin pakai bukunya yang level 3 atau 2 ya? Oh, aku lupa. Kayaknya Wait, level 3 deh. Aku lupa. Aku ada dikirim sih sama ini Miss Gita di email. ini Cuma, level 3 tuh yang warnanya hijau kayak gini. Kalau level 2 warnanya oranye. oh level 2. Yang 3 atau level 2? Kemarin sih Miss kita nggak ngeliatin bukunya sih Miss, langsung ke ininya aja sih Oke, materinya gitu. Jadi kemarin aku materinya apa? Kalau yang eh, terakhir. yang terakhir materinya apa ya? Bentar aku cek email dulu. Mhm. Kayaknya Miss kita Ini, udah sempat kirim ke aku. oke. Kalau level 2 itu biasanya dia bacaannya masih pendek-pendek. Kalau level 3 dia udah agak panjang. Terus audionya itu yang paling mirip pace-nya kayak TOEFL. Jadi dia nggak lambat gitu bacainnya audionya. Ya Kayaknya kalau level 3 boleh aku kayak lihat gitu. ke bawah nggak, Miss? Soalnya aku udah belajar ini juga deh kalau Oke. nggak salah sih. Coba lihat ini ya. Apa namanya? Book capture-nya dulu. Soalnya kayak sebenarnya mirip-mirip level 2 sama level 3. Cuman kalau level 3 tuh dia kayak lebih vocabulary lebih kompleks lagi. Kalau untuk bahasanya sebenarnya mirip kayak aktivitas gitu dan segala macam. Oh kayaknya aku level 2 deh kayaknya. Oh ya, oke. Kita coba level 3 dulu ya. Kita coba level Oke, boleh. 3. Em, Sambil pemanasan, apakah kemarin sudah hatam belajar tenses?
6 tenses yang biasa dipakai. Udah sih, Miss. Apa aja kira-kira? Kemarin itu The first one, the simple. common one, most common. Mm-mm. Kemarin aku ada sih lupa lagi apa aja. I go to the beach. Itu apa? I go to the beach. I go. I go to the beach. Oh, saya pergi ke pantai. I go Present. to the beach. Yeah, simple present. Simple Wait, let present. me change my connection. Oke, wait. Sini agak putus-putus ya suaranya. Sebentar. Ganti Aku jaringan juga dulu. nih. Aku juga sambil nyari materi yang dikasih Miss kita kemarin, soalnya Oke, ya. lupa. Coba sekalian dibuka dulu catatannya biar kita nggak ngulang-ngulang materi lagi. Iya benar. Simple present, present continuous, past tense. Hmm, Oke, ini biasanya yang untuk menuju intermediate itu harus udah hatam masalah tenses ini. 6 ini aja. Paham, bukan hafal ya, tapi paham. Tuh kalau Kak Yana kira-kira untuk ke-6 ini ada yang masih bingung atau mungkin belum belajar atau udah Aku semua? lupa yang future tense itu yang mana ya, Miss ya? Gimana? Yang future tense itu yang mana ya? Future tense tuh yang I will. I will Oh, I go will. Oh, to udah, the Miss. school. Ini gampang ya. Ini simple future. Simpelnya ada 3, simple future, present, sama past. Oke, kita mulai dari simple present dulu yang paling umum. Simple present tense, can you give me the example of this tenses? Um, I go to uh Go office. to? I go to Yeah, office I go to the by office, yeah. by motorcycle. Okay, by motorcycle. Okay, correct. I go to the office by motorcycle. Simple present itu dia erat kaitannya dengan verb berapa ini? Verb Verb? verb verb one ya? Verb. Ya, verb one. Ya, jadi diingat-ingat kalau dengar present berarti dia kaitan itu sama verb one. Ini bisa kita pakai untuk menjelaskan keadaan sekarang, fakta, habitual atau apa namanya kebiasaan itu pakainya simple present tense. Oke ya, gampang. And then next, present continuous tense. Present continuous Uh, tense present continuous. Itu bisa dalam bentuk kalimat tanya juga kan ya, Miss ya, present continuous. bisa, semuanya bisa dalam bentuk kalimat tanya. Semuanya bisa. Jadi tense itu masalah waktunya kapan, waktu kejadiannya kapan gitu. Jadi semuanya tetap bisa Uh, jadiin pertanyaan. Statement pertanyaan bisa. Sekarang yang present uh, continuous tense. okay. Um, are Tanda-tandanya apa? uh, Mm-mm. playing games Sorry, in the uh, are you? are are they playing games in Are, the room? Oke, kalau jadi kalimat statement biar mirip kayak atasnya biar semuanya statement.
Oh, Itu kan question. Kalau statement, kalau statement apa ya? they are playing Oh ya, game in the they room. are playing game in the room. Oke. Jadi they are playing a game in the room. Tadi kan pertanyaan kan tinggal to be-nya atau subjeknya biar gampang dimundurin aja. Jadi are they playing a game in the room gitu. Kalau statement tinggal subjeknya dimajuin ke depan. They are playing a game in the room. Nah, tanda-tanda present continuous di sini. Tadi kan kok present berarti pakainya verb one. Oke, pakainya verb one. Erat-kaitan dengan verb one. Terus continuous artinya dia sedang berlangsung, sedang dilakukan. Dan dia tuh berarti pakai to be plus verb ing. Oke, In. ini to be-nya to be yang present ya, karena pakainya are, bukan were. Oke, pakainya she is, bukan she was. Nanti dia adalah present continuous, sedang dilakukan. Mereka sedang bermain game di dalam kamar, di dalam ruangan. Oke, and then simple past tense. Tadi udah simple present, sekarang sekarang simple past tense. Uh, What is simple I past tense? I swim. I played games last week. I played. Ya, oke, I played the game last week. Oke, di sini dia pakai verb. Uh, Verb berapa nih? tiga, oh, tiga ya, Miss. Verb 2. Dua ya. At, Oke, ini pakainya verb 2. Pokoknya kalau ketemu past, berarti dia pasti pakai verb 2. Past itu verb 2, present itu verb 1. Tuh, kita pelajari kunci jawabannya. Present to verb 1, continuous to, kalau continuous to be plus verb in. Oke, and then past tense itu verb 2. Terus next ada present perfect. Present perfect perfect. Itu yang mana kira-kira? Dia pakai have atau has? have. Ya, dua-duanya bisa tergantung subjeknya. Jadi kalimatnya gimana? I have Mhm. been living here. Oke, I have I have been living here. Itu ada ing-nya ya, ada ing-nya. Kalau verb ing berarti dia continuous. Itu present continuous. perfect continuous, benar. Bukan present perfect. Coba, bentar. Present I, perfect dong. hmm, Hmm, I have I have ada been verb ing. Oke. Kalau present perfect aja I nggak pakai continuous apa? I have itu tadi I have. I have been lupa. Bentar bisa aku ingat-ingat dulu ya. Ya, oke, no problem. Take your time. I have plus verb berapa? Habis have? Habis have verb berapa? Kira-kira habis have verb berapa? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Iya, habis have harus verb tiga ya. Jadi Iya. perfect itu tanda-tandanya adalah have plus verb three. Jadi ini contohnya apa? I have. Um, been- Contohnya I have I dreamed have about you last night gitu. been living. Contohnya last night. Nah, ini juga terjadinya di masa lampau ya, sama kayak past tense. Bedanya kalau gampang ya, perfect itu em, belum terlalu lama kejadiannya. Jadi kayak masih ada hubungannya sama masa sekarang. Misalnya I have dreamed about you last night, kita masih ingat mimpinya apa kayak gitu.
Kita bisa ceritain ke orang lain mimpinya tentang apa. Tapi kalau misalnya kita cuma ngomong I dreamed about you, nah itu kayak ya dulu pernah mimpi tapi habis itu lupa. Makanya bedanya past sama perfect di situ. Kalau perfect itu dia belum lama. Have plus verb 3. Oke. Tapi kalau kayak yang misalnya I have been living berarti pakai live it ya Miss ya. Pakai D ya. Oh enggak. Ini D. udah bener. I have been living. Ini kan continuous. Tadi Oh, enggak continuous maksudnya itu untuk gimana? present Oh, present perfectnya perfect. maksudnya. Yes. I have Berarti lived. aku ganti ya. Oh Mm-mm. iya. I have lived in this house. I have lived in this house kayak 1 month ago kayak gitu bisa. Oh berarti nggak pakai been lagi ya Miss ya. Langsung I have lived. Been itu been di sini itu merujuknya ke to be. Jadi kayak ini loh, to be plus verb ing. Ini juga to be plus verb ing. Tapi dalam bentuk verb tree-nya. Oke. Oh. Ini coba pentingnya pentingnya membedakan verb one, verb two, verb three itu sebenarnya bukan kayak bikin bingung. Itu justru membantu. Cuman mungkin eh sebentar coba ya yang do. Do itu kan melakukan ya. Semuanya pasti punya verb one, verb two, verb three ya. Do, did, verb three-nya apa? Verb three-nya Verb T atau verb to? gimana? Gimana Pasti Kak ya Yana? Miss. Sebentar, sebentar. Ininya apa sinyalnya kurang jelas. Verb tiganya itu dan Dan ya. ini ya did dan. Iya, do, did, dan. Oke, great. Do, did, dan. Begitu pula dengan to be. To be itu juga ada verb one, verb two, verb three-nya. Contohnya is. Verb two-nya apa? Kalau kita pakai di simple past, verb two-nya apa dari is? Yang lampau. Eh was, where, Was. Kalau is, was ya. Nah, ya kalau verb was. tiganya itu been. Sama are, were, been. Gitu. Ini is atau are. Tergantung subjek. Gitu. Nah, been di sini itu sebagai to be. Yang nantinya harus disambungkan dengan verb ing. I've been living. Oh, tapi kalau untuk present perfect itu nggak pakai to be. Present perfect enggak, dia have plus verb 3. Have Oh, plus oke. verb 3. Jadi present perfect ini sama kayak simple present kan langsung verb 1. Past tense Iya langsung betul. verb 2. Kalau verb 3 tapi harus didahului dengan have. Dia kayak udah satu kesatuan gitu. Kalau kita mau pakai verb 3 berarti harus ada have-nya. Kecuali passive voice. Itu nanti beda lagi. Kita nggak usah mikirin yang lain, kita mikirin tenses dulu. Kalau verb 3 itu nggak bisa langsung kayak I live. Nanti masuknya itu bukan verb 3, itu masuknya nanti past tense. I lived. Udah tahu juga kan yang verb itu ada irregular sama yang regular, right? Kalau yang kayak live ini dia regular verb. Karena dia tinggal ditambahin ed. Live, lived, lived. Nah, beda sama yang go. Verb 2 dari go apa? Kedua dari itu uh, Mhm. when ya Miss? Iya, When. went. I went to the school yesterday. Terus verb tiganya? Verb tiganya itu gone ya. Ya, gone. Go, went, gone. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang perfect, itu harus I have gone to the school just now. Kalau kita cuma bilang I gone, nggak bisa. Verb 3 harus diawali dengan have Oke. atau has. Kalau has nanti yang she, it. Tuh. Kalau mau langsung verb, dan itu udah berlalu, pakainya yang simple past. I went to the Aku school. aku boleh ini nggak sih Miss minta rekomendasi kayak kamu bahasa Inggris yang maksudnya yang gampang lah gitu, yang ada verb one, verb two-nya. Gimana Soalnya kadang aku kamus? ah Oh, kalau kamu sih justru jangan beli yang buku ya sekarang. Karena kata-kata, karena kayak kosakata tuh pasti dia akan selalu berubah. Kita butuh sesuatu yang up to date juga. Kalau kamus,
Saya selalu nyaraninnya ke Merriam-Webster. Nih, udah ada contohnya nih. Fallen. Bagi linknya nggak boleh. Oke ya, nanti aku kirim ke Google ya. Google, sorry. WhatsApp, wait. WhatsAppnya lagi nggak dibuka Oh, di sini soalnya. Nanti aku kirim. Atau di siap. search aja Merriam-Webster namanya. Merriam-Webster, ntar langsung muncul. Hmm, Double R Meriam. Merriam-Webster. Nah, contohnya di Hmm. sini aku tulis fallen. Aku tulis fallen di sini. Terus langsung diarahin kamusnya ke fall gitu, which is the verb one, main verb, base verb. Bentuk pertamanya tuh kayak apa? Walaupun kita tulisnya verb three, kita akan diarahin ke bentuk pertama, fall. Terus kita mau tahu terus verb ini verb berapa ya fallen itu? Di sini ada fall, fell, fallen. Tuh. Ini Oh, bentuk verb one, oke. verb two, verb three. Oke, Karena I untuk see. irregular memang kita nggak bisa ngada-ngada ya. Kita harus tahu kayak tahu sumbernya dari mana. Misalnya pernah baca di buku atau lihat langsung di kamus untuk memastikan. Beda sama yang regular verb. Oke. Nah, untuk tes-tes profesiensi kayak TOEFL, IELTS itu saran saya minimal udah nyampe ke level intermediate. Begitu kita udah confident di Oh, intermediate, itu oke, silahkan mau belajar sendiri pun sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau misalnya belum sampai intermediate, harus dikejar dulu intermediate-nya. Jadi kayak benar-benar mantepin intermediate, kita udah nggak apa ya, udah nggak kaku sama bahasa Inggris, udah oke, udah pas baca bacaan bahasa Inggris tuh udah nggak harus buka kamus terlalu banyak, itu baru silahkan lanjut ke TOEFL atau IELTS. Karena untuk tes profisiensi itu tuh sebenarnya yang penting strategi. Jadi bukan lagi kita kayak ini artinya apa, ini kenapa kayak gini. Tapi lebih ke strategi gitu. Jadi oke. soalnya tuh kayak kayak UN lah, kayak UN. Kan UN kita udah belajarnya lama kan. Cuman pas di UN akhirnya kita belajar tentang strateginya kayak apa gitu. Oke. Soalnya kalau dari orang misalnya orang ngomong bahasa Inggris aku ngerti nih, Mm-mm. cuma Mm-mm. cara ngomongnya itu aku yang masih belum kadang Iya. ada takut kayak takut salah ngomong seperti itu sih. Mm-mm. Kalau TOEFL kan nggak ada speaking ya sebenarnya. Kalau TOEFL yang ITP nggak ada speaking. Oh, Jadi kalau untuk kerja itu kayaknya dia bisa pakai yang ITP. Kalau nggak salah, karena kalau oke. TOEFL IBT itu lebih ke akademik untuk daftar universitas dan segala macam. Itu ada speakingnya dan itu lebih susah. Bahkan jauh lebih susah Iya, daripada soalnya IELTS. soalnya kan aku impor ya, jadi kan Mm-mm. biasanya komunikasi sama orang-orang luar sih, biasanya kayak Cina, Jerman, kayak gitu. Mm-mm. Jadi kadang mereka ada juga beberapa yang sering nelpon gitu. Kan Mm-mm. mereka ngomongnya bahasa Inggris tuh, seperti itu Iya. sih, Miss. Makanya aku pengennya sih lancar sih ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Mm-mm. Nggak apa kalau kayak gitu berarti fokusnya ke kita ngejar intermediate-nya dulu aja. Jadi kayak kita fokusin aktifnya karena yang pasif kan udah oke ya tadi. Udah Mm-mm. listening udah oke. Kalau reading udah oke juga. Reading kemarin udah sih, Miss. Udah belajar juga sih sama Miss kita. Kalau kayak misalnya baca sesuatu gitu itu udah nggak lama gitu kan bacanya. Kayak udah oke. Iya, udah, Miss. Oke, berarti emang harus ditingkatkan yang aktif skillnya, which is speaking and writing. Nah, gimana Iya. caranya input yang tadi, input yang listening dan writingnya itu harus bisa kita olah sendiri. Misalnya habis nonton, coba kita buat rangkuman atau coba kita kayak bikin resume gitu secara speaking. Tetap harus kayak gitu karena dua hal itu tuh berbeda. Kalau TOEFL ITP sih nggak masalah ya kalau misalnya pasifnya justru yang lebih bagus. Karena dia nggak ada speaking dan nggak ada writing. Semuanya multiple choice gitu. Jadi setiap tes ada caranya masing-masing. Tapi udah Iya pernah tuh aku coba dari TOEFL belum? udah dulu dari kampus itu ada dapat TOEFL. Soalnya kan Oh, TOEFL oh, itu kan oh, oh. jangkanya cuma 2 tahun ya. Iya Dari kampus benar. tuh dulu dapat TOEFL, eh tapi yang kayaknya yang ITB yang kata Miss bilang tadi ya. Soalnya kita juga speakingnya juga ada Mm-mm. sama readingnya juga ada sih. Kalau Oh nggak salah berarti ya. yang Aku TOEFL dapat. IBT ya udah. Oh iya IBT. Iya. Oh Cuma berarti udah oke dong. em, udah lama banget Miss kan itu udah Hmm, berapa tahun ya? 2016. Udah lama banget sih. Jadi aku udah banyak kosakata yang keluar, yang lupa gitu. Karena kebetulan dulu untuk bahasa Inggris juga lumayan sih waktu di kampus gitu. Untuk hmm. nilainya lumayan sih. Maksudnya nggak nggak pernah dapat C, paling B plus kayak gitu, gitu-gitu sih Miss. Berarti sebenarnya itu bisa dikejar sih. Cuman lupa aja, jadi perlu dibiasain lagi.
Oke. Mhm. Sama ngerangkai katanya juga udah kayak ini gimana Hmm. tuh. Jadi agak kalau misalnya ada sesi interview, misalnya aku ngelamar kerja lagi terus sesi interview, biasanya kalau untuk import ekspor itu kan biasanya dia pasti ada interview dalam bahasa Inggris ya seperti itu. Mhm. Nah biasanya kalau untuk perkenalan itu aku lancar. Jadi kalau pas dari apa HR-nya nanya masalah misalnya dalam versi bahasa Inggris, nanti aku jawabnya bahasa Indonesia gitu. Jadi kan kesannya kayak aku nggak bisa bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kan kalau Hmm. mereka ngomong aku lumayan ngerti gitu. Cuma untuk pengertiannya apa aku yang ngomong bahasa Inggrisnya agak susah. Oke, 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 I got it. Oke, jadi sebenarnya kita membiasakan yang speakingnya ya. Coba, coba kita small talk lagi ya. Small talk lagi tentang Kak Yana suka topik tentang apa? Suka nonton mungkin atau baca buku atau traveling? Kita coba topik-topik yang disukai dulu. Karena kosakatanya harusnya bisa banyak kalau di situ. Aku lebih suka ini sih, aku nonton juga, tapi aku lebih suka Mm-mm. masak sih soalnya Oh sekarang ya, ya, lagi ya. banyak libur waktu ini sih. Yeah, I actually like cooking too. I like talking about cuisine. So now let's talk about cuisine. Cuisine is food, menu, sorry, menu, dish is the same thing. Okay, so let's talk about cuisine. Iya sih. Do you like foreign country culinary? Gimana, Miss? Do you like foreign country culinary? Hmm. Do you like foreign country culinary? Like Korean dish or Japan or maybe Western food? Oh, eh, aku lebih suka ini sih. Ntar aku ngerangkai kata dalam bahasa Inggris dulu ya, Miss. Okay. Hmm, Kayak kan kita tuh sebenarnya vocabnya banyak ya Kak, di kepala tuh udah banyak itu vocabnya. Kita tahu mau jawab iya. apa, cuman masih diproses menerjemahkan. Nah, sebenarnya itu yang harusnya dilatih. Jangan kita pikir Indonesia dulu, aku suka makanan Asia. Nah, I like Asian food. Itu harusnya proses translate itu jangan dimasukin ke kepala. Jadi kita harus bisa think Oh, in English. Gimana ya cara nge-express ini di bahasa Inggris? Gitu. Oke, I have an interesting video. I think we can watch it together. Sebentar, ini berapa lama ya? Sebentar. Karena rata-rata emang yang ikut conversion class sebenarnya tuh mereka bisa gitu. Mereka punya vocabnya. Karena pas di tes reading, oh oke, bagus. Tapi begitu speaking, bingung. Itu karena tidak pernah dipakai. So, coba kita paksa aja otaknya untuk thinking in English. Vocab apa, nggak usah mikirin vocabnya kayak coba aja utarakan dengan bahasa Inggris. Misalnya, kita nggak tahu kosakata kunci di bahasa Inggris. Tinggal kita gimana caranya menjelaskan. Misalnya kunci kan key, kita lupa key atau kita nggak tahu bahasa Inggrisnya kunci itu key. Kita bilang something for opening the door. Do you know something for opening the door? Nah, jadi kayak otak kita terlatih untuk oh cari kata lain selain ini. Gimana caranya menjelaskan itu ke orang? Even kita nggak tahu vocabnya. Oke, coba ya, kita coba sekali lagi. Do you like Korean food? yes, I like Korean. Which one do you like? Hmm, I like samyang noodle. Oh, samyang, the instant noodle. Okay, how about the Iya. authentic food? Like the food that you can get from restaurant or any stall? Eh, jajangmyeon. Jajangmyeon? Okay. How about the taste of jajangmyeon? Can you explain it to me? Hmm, I feel I feel
Um, Sweet. Mhm. Um, Mhm. And then you and can then explain about the side dish tuh, lauknya apa misalnya. Terus makanan itu kayak apa? uh, kacang bentar, aku lupa bahasa Inggris. Oke. Tadi bilangnya feel ya. Jadi to feel itu merasakan. Kalau rasa dalam konteks makanan itu taste, Oh, bukan feel. Feel itu emosi. okay. Mm-mm. Taste. Feel itu emosi. Sweet. Misalnya, the Uh, taste of jajangmyeon is a little bit salty. Jadi orang native itu dia ada kecenderungan menjelaskan seberapa tinggi, apakah strong, apakah biasa aja, apakah enggak. Jadi kayak kita bisa kasih adverbnya a little bit salty, sedikit asin, hmm. bisa tambahin Uh, savory. a little black beans, kacang Mm-mm, kacang hitam ya. mm-mm. Hmm. It made, oh sorry, it is made, dibuat from. Terus, and then uh, kalau bu- kalau rasanya gurih itu bahasa Inggrisnya uh, up, Savory. savory. Savory itu ya gurih berasa kayak dia pakai bumbu itu savory. Gurih bahasa Inggris apa sih? Savory, Oh, savory. savory. Kalau gurih, kalau gurih yang dari bumbu itu savory. Kalau gurih dari apa garam kayak kita makan keripik itu salty. Wait, I'm so sorry. I Iya, think your signal is savory. so. Okay, Terus wait. Hmm? daging cincang itu mindset meat ya, mindset meat Ya, ya. cincang Mm-mm. kali mindset Minced meat meat. mindset meat. Okay, let's see the pronunciation of it. Apa namanya? The correct pronunciation. Nah, di Merriam-Webster ini itu lengkap semuanya ada pronunciation, even ada thesaurus. Thesaurus ini kayak sinonim. Gitu. Nanti coba kita cari. Kita cari means. Kita tulis kayak gini aja. Nah, nanti langsung ke verb one. Nah, ini regular verb berarti. Means, minced, minced. Tinggal tambahin ed. Dia cuma satu. Jadi verb to verb to-nya kan sama. Jadi dia tulisnya cuma sekali di sini. To cut or chop into very small pieces. Nah, terus kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris, itu coba cari kamus yang nggak ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kamus yang kayak gini tuh bagus. Karena kita juga, oh gitu cara jelasin. Means itu adalah to cut or chop into very small pieces. Memotong atau mencincang. Chop itu mencincang. em, mencincang sampai bentuknya kecil-kecil. Mince. Coba Oh, kita. biasanya kan kalau kita buka kamus biasanya kan Hmm? pasti kalau daging cincang mencincang itu kan yang mince ya miss ya. Mm-mm. Berarti kalau kita alihkan lagi ke apa ke kalimat berarti itu to cut or chop into very small Oh, piece. enggak. Jadi ini tuh definisinya gitu loh. Yang definisinya Oh, gitu. Jadi kayak kita juga sambil tahu artinya, kita juga sambil memahami definisinya. Jadi misalnya kita suatu saat butuh elaborasi, butuh menjelaskan means tuh apa, diapain gitu. Nah, kita bisa ngomong kayak you can cut it into small pieces or you can chop it into a oh, small pieces gitu. oke, oke. Jadi untuk ketika kita lagi belajar suatu bahasa itu coba buka kamus yang pakai bahasa itu. Misalnya ini kamus bahasa Inggris, ya penjelasannya pakai bahasa Inggris. Jadi kita sekalian belajar cara mengungkapkan ini ke orang lain. Means. Kan nggak semua orang tahu misalnya dicincang. Nggak semua orang tahu dicincang itu kayak apa sih. Gitu. Sekarang kita dengar pronounce-nya mince, means. Min. mince, Means. Itu ya. Means. Mencincang. Nah, di sini kita juga bisa lihat thesaurus atau
sinonimnya. Nah, ini sinonimnya adalah chopped, diced. Diced itu sebenarnya lebih ke memotong dadu ya. Ini relevansinya. Kalau semakin orange berarti semakin orange berarti semakin sinonim, semakin mirip gitu sama kata aslinya. Mince itu sama chop itu sama. Ini kamusnya versi bahasa Inggris aja atau ada bahasa Inggris bahasa Indonesia? Versi bahasa Inggris aja. Oke. Merriam-Webster bahasa Inggris. Berarti kita harus tahu bahasa Inggrisnya dulu baru bisa ini. Sebenarnya nggak juga sih kayak yang tadi mince. Ini kan simple ya penjelasannya Mm-mm. gitu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya dapat kata yang terlalu technical atau teoritis, it's okay. Tinggal apa namanya? Apa definisinya ini kita coba translate gitu, pakai Google Translate nggak apa. Tapi tetap pakai kamus yang kayak gini. Karena ini lebih detail kita taunya. Oh, artinya itu sebenarnya kayak gini. Karena ada beberapa kata yang artinya ada dua kan. Jadi kayak Iya. dua atau tiga lebih. Kalau misalnya pakai kamus bahasa Indonesia, itu mereka kadang cuma nulis artinya doang. Misalnya mens ini artinya cincang. Terus habis itu artinya adalah mengecilkan. Jadi kayak kita nggak bisa tahu lebih gitu loh tentang kata itu. Sedangkan di sini dijelasin semuanya. Ada contoh kalimatnya juga dan segala macam. Jadi lebih ke Merriam-Webster kalau misalnya untuk kamu sih. Karena ini Oke. sangat cocok untuk learner ya, untuk orang yang belajar bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris bukan bahasa ibu, itu dialihkannya ke Merriam-Webster. Kalau Oxford itu dia terlalu filosofis. Kadang penjelasannya itu kayak apa sih ini nggak paham gitu. Kalau ini kan dia bisa menjelaskan dengan sederhana gitu. Gimana sih caranya kita benar-benar maksudnya? Enggak. Sebenarnya kan kalau bahasa Inggris kan aku tipikal kayak gini. Udah menurut aku udah belajar benar-benar belajar Hmm? cuma kok stuck di situ aja gitu. Gimana sih caranya aku benar-benar Hmm. serius padahal aku emang serius gitu Hmm, biar hmm, kecapai hmm. niatnya gitu. Karena sebenarnya kan Oke. ini udah serius gitu. Hmm, Cuma hmm, kan hmm. kadang yang kita udah di fase kayak gue udah kursus, gue udah Hmm, belajar hmm, semampunya, cuma hmm. kok stuck di situ aja ya gitu nggak ada perkembangan kayak gitu rasanya. Gimana sih Miss caranya supaya Oke. hal seperti itu kayak nggak ada mindset Hmm, kita hmm. seperti itu lagi. Hmm. Sambil cerita aja ya. Jadi, Hmm, eh, karena bahasa, bahasa itu lebih ke arah pembiasaan. Apakah Kak Yana udah pakai bahasa Inggris di keseharian? Kayak misalnya settingan HP diganti ke bahasa Inggris, terus setiap hari at least baca sesuatu berpakai bahasa Inggris. Misalnya ngomong ke diri sendiri juga pakai bahasa Inggris. Apakah itu sudah dibiasakan? belum sih Miss, tapi kalau untuk handphone sih udah pakai bahasa Mm-mm. Inggris ya. Coba kalau untuk Mm-mm. ngomong ke diri sendiri atau dalam kegiatan sehari sih enggak. Soalnya kan kalau dalam kegiatan sehari kalau di dunia pekerjaan sih Mm-mm. kalau aku lagi ngurusin impor itu emang pakai bahasa Inggris. Coba kan eh, cuma berbasis jawab via email ya. Itu pun kalau dia Mm-mm. nelpon keseringan sih yang angkat manajer gitu. Sebenarnya kan dari manajer kan infonya sebaiknya sih udah dari kita gitu. Apalagi kan posisinya aku kan supervisor ya, harusnya aku udah bisa handle gitu katanya sih. Cuma dari aku tuh masih belum berani, takutnya nanti ada kesalahan aku Mm. ngomongnya yang ini, tapi pengertian dari mereka itu beda gitu. Makanya ada apa-apa dari orang luar tuh aku masih nyuruh atasan yang handle seperti itu. Oke. Ya, jadi justru sebenarnya tantangannya kayak gitu tuh harus kita mantepin. Jadi sedikit cerita, em, aku juga belajar bahasa lain gitu selain bahasa Inggris dan juga di fase yang sama, stuck gitu. Kenapa sih kayaknya udah belajar serius, udah ikut kursus, tapi kok stuck ya di situ aja gitu. Karena bahasa itu ternyata tentang pembiasaan. Gimana kita membiasakan diri kita, otak kita untuk berpikir dalam bahasa itu, gitu. Nanti coba bisa dilihat video yang dikirim ke WA. Itu nanti itu bagus Oke. tips-tipsnya bisa dipraktekkan sehari-hari juga. Nggak perlu teman ngomong, tinggal diri sendiri aja. Terus gimana mindset kita terhadap bahasa itu. Nah, karena nggak dipakai itu nggak bisa bahasa itu bukan teori. Bahasa itu soal pembiasaan soalnya. Itu yang susah. Konsistennya itu susah. Kayak misalnya hari ini belajar. Let's say les cuman ikut kelas 3 bulan, tapi seminggu cuma dua hari, 2 kali, sejam lagi. Untuk level mau eh, apa namanya mahir atau mau fluent berbahasa tertentu itu sangat amat kurang. Kelas Iya, formalnya emang seminggu 2 kali, it's okay. Jadi ke tempat kita diskusi, tanya, kalau misalnya bingung dan segala macam, exercise lah intinya.
Tapi setelah itu tuh juga nggak boleh diem, harus tetap dipakai gitu. Oh, tadi belajarnya apa, terus oke coba dipakai, atau coba baca-baca lagi. Dan itu harus Oh, terus dan konsisten. Gimana? ya salahnya sih habis aku belajar misalnya habis aku Hmm, kursus kayak gini, aku nggak menerapkan lagi sih. Maksudnya hmm, udah aku udah hafal nih, udah oke gitu. Cuma pas hmm, hmm, nanti pengen lagi hal yang sama, tiba-tiba udah lupa seperti itu hmm. sih. Iya, emang bahasa tuh beda sama apa ya, kayak misalnya kita les apa ya, piano atau les gambar mungkin. Karena itu bukan sesuatu tentang yang dipikiran gitu di otak. Ini kan kita kayak melatih otak sebenarnya. Nah, itu tuh tentang pembiasaan. Kalau sekarang sih cara paling gampang untuk konsisten, tapi ini cuman pasif ya, bukan aktifnya. Itu Duolingo. Duolingo itu oke untuk menambah vocabulary. Cuman vocabulary doang. Tapi kita bisa mengingatkan dia untuk konsisten terus. Oh, kita konsisten baca Inggris terus setiap hari, at least. Kita nambah vocab setiap hari. Itu cara paling gampang. Itu Selain itu, maksudnya ya, gimana nih? Itu maksudnya gimana? aplikasi. Tahu aplikasi Duolingo? Oh, nggak tahu. Oke, jadi ada aplikasi namanya Duolingo itu buat belajar bahasa. Semua bahasa ada di sini. Semua bahasa ada di sini, termasuk Inggris. Bisa dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kayak pembelajar bahasa Inggris untuk orang Indonesia gitu. Jadi kayak pakainya bahasa Indonesia. Duolingo itu Oh, sekarang punya, mm, Duolingo itu sekarang punya streak. Jadi kayak udah berapa lama sih? Oh sebentar, tak matiin dulu. Sudah berapa lama sih kalian pakai Duolingo? Jadi kita tuh kayak mau nge-skip tuh, aduh ini belum ngerjain. Nge-skip tuh kayak sayang. Ini 124 hari Duolingo. Non-stop. hmm. Jadi dia tuh, kita tuh tetap tetap termotivasi buat kayak, oh belum Duolingo hari ini. Ayo Duolingo dulu. Gitu. Ini untuk skill pasif, oke. Jadi kayak kita tetap terpapar sama vocab. Dan dia pengulangan terus kan. Kalau bahasa kan butuh banyak pengulangan. Oke. Walaupun, jadi kayak kita akan tetap buka aplikasi itu dulu setiap hari. Mau nggak mau kita harus tetap baca bahasa Inggris, dengerin kalimatnya bahasa Inggris. Terus akhirnya terbiasa. Itu untuk yang pasif. Kalau untuk yang aktif, yaitu tadi speaking dan writing. Misalnya, nulis tweet pakai bahasa Inggris. Itu termasuk skill aktif. Karena itu menulis. Kita menghasilkan Hmm. output, bukan cuma input. Kalau input tuh listening, oh ya aku tiap hari dengerin podcast kok bahasa Inggris, aku dengerin orang ngomong bahasa Inggris. Dan juga aku baca novel juga bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kita nggak pernah output nih, nggak pernah coba ngobrol, dan nggak pernah coba nulis dalam bahasa Inggris. Tetap aja nggak bisa. Untuk beberapa orang yang emang tingkat linguistiknya tinggi, mungkin bisa. Ada orang-orang kayak Hmm. gitu. Tapi untuk kita yang biasa-biasa aja, itu harus dilatih. Karena emang secara natural bahasa tuh bukan sesuatu yang instan. Dia pasti melalui masa-masa tertentu dulu sebelumnya. Tuh, kalau untuk ngomong, misalnya nanti aku udah bisa sebenarnya ngomong, ngomong sendiri, ngomong di depan kaca, terus misalnya mengungkapkan sesuatu, itu sebenarnya udah bisa, tapi aku nggak punya teman dan aku malu kok ngomong sama orang yang aku kenal. Ada namanya Fondi, ini bagus. Ini aplikasi kayak Talk to Stranger, tapi kita dalam bentuk avatar. Jadi kita nggak perlu nyantumin nama, nggak perlu nyantumin foto, kita bisa kayak langsung masuk ke gamenya aja. Kita punya avatar, kita bisa gerakin, terus ketemu orang, ngobrol. Gitu. Jadi Hmm. seanonim itu. Dan for your information, orang-orang di sini tuh cukup, apa ya, cukup partisipatif dan suportif gitu. Jadi kayak sama-sama mau belajar bahasa Inggris gitu. Dari mana-mana, ada yang dari Indonesia, Jepang, pas itu ketemu orang mana ya, Eropa, lupa negara mana. Dan mereka ya cuman ngomong aja, beneran cuman pingin ngomong bahasa Inggris gitu. Which is good untuk um, learner ya yang kayak masih bingung mau ngomong gimana. Karena nanti kita di sini akan terbiasa. Mau nggak mau kita harus jawab pakai sesuatu yang kita sama paham kan, yaitu bahasa Inggris. Jadi di situ otak kita Oke. bisa terlatih. Pun di app, ada di App Store, ada di Play Store. Em, ini untuk speaking sih. Kalau untuk nulis ya bisa kayak di Twitter mungkin atau status Instagram or something. Itu juga termasuk. Atau tulis diary. Tulis diary itu juga termasuk skill aktif. Diary kan kita Kalau doang untuk yang baca ya. Hmm?
Tapi kalau untuk nulis sih, dibilang lumayan gak juga sih, Miss. Soalnya kan, karena kebetulan kalau email-emailan sih aku udah terbiasa email Mm-mm. dalam bahasa Inggris. Cuma kan kalau untuk purchase order, untuk permintaan barang itu kan biasanya kata-katanya ya gitu-gitu Mm-mm. aja sih, Iya, nggak ada tambahan lagi gitu. benar. Nah, itu yang harus dibiasakan. Jadi kita harus tahu, oh bisa komunikasi dalam berbagai topik gitu. Nggak apa dimulai dengan topik yang kita suka dulu, habis itu nanti baru kita explore dari situ. Oke, Misalnya oke, tadi Miss. tentang makanan. Oh, vocab-vocab yang berhubungan tentang makanan apa ya? Ke dapur nih kita. Oke, salt, pepper, chili flakes, stuff. Semuanya udah tahu nih vocabnya. Oke, berarti tinggal gimana sih kita membuat kalimat dari itu. Misalnya I turn on my stove and I boiled water, and when it's boiled, when it's quite hot, I put my instant noodle there. By the way, I cook samyang noodle, which is my favorite. Bisa kayak gitu. Jadi kayak itu dalam kepala aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi harus konsisten pakai bahasa Inggris. Jangan kayak begitu. Oh iya apa ya bahasa Inggrisnya sambal? Bahasa Inggris sambal apa ya? Aduh nggak tahu begitu nggak tahu bisa dicatat atau diingat-ingat dulu. Atau tapi pas ketika kita proses ngomong itu menjelaskan sesuatu, kita coba cari kata lain. And I put something spicy on my noodle. Misalnya kayak gitu. Jadi itu Aku melatih otak kita gitu, buat apa? aku gitu, Miss. Misalnya ada apa kosakata yang aku nggak paham, itu Hah? aku pengen cari tahu dulu. Ini apa ya bahasa Inggrisnya ya? Oh ya, ini apa ya? Ya. Gitu. Jadi Jadi tadi kayak misalnya bahasa Inggris ini perfeksionis apa gitu ya. gitu. Jadi kayak Iya. perfeksionis ya. Jadi kayak, oh udahlah pakai bahasa Indonesia dulu aja lah gitu. Nah, itu kesalahan fatal pas belajar. Itu kesalahan fatal pas belajar. Karena kita terlalu memanjakan otak kita jadinya. Kayak, ah ya udahlah ntar pakai bahasa Indonesia dulu lah gitu. Iya, soalnya Kita bisa, kadang kan kalau uh, dari Miss kadang kita apa? kan kayak gini. Dari Miss kita kan kayak gini. Bahasa bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya apa Kak? Gitu. Miss kita nanyain. Mm-mm. Terus aku jawab. Nah, terus baru dibilangin Miss kita ini kayak, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kadang aku juga kayak bahasa Inggris ini apa ya Miss ya? Aku lupa deh. Kadang aku ngomong gitu. Kadang Hmm. bahasa Inggrisnya eh, manis kalau nggak salah, sweet ya Miss ya. Nah, aku sering kayak gitu sih ngomongnya ke Miss kita. Jadi kayak ya emang gak ada tantangan sih buat aku kalau seandainya Hmm. yang kayak tadi ya apa ya gitu. Makanya tadi I- aku nanyain daging cincang itu minced meat ya Miss. Mm-mm. Makanya aku nanya itu tadi buat mastiin benar apa enggak itu aku salah Hmm. gitu. Ya emang kayak cara ngajar orang kan beda-beda ya. Tapi kalau di kelas ini sebenarnya ada satu murid yang dia tuh udah ini bulan ketiga. Awalnya tuh kayak gitu konsepnya kayak ini apa ya Miss, ini apa ya. Jangan kayak gitu, ngomong terus aja. Nanti di akhir kita koreksi yang salah gitu. Jadi jangan sampai terputus di tengah tuh jangan. Karena itu kita otaknya udah berusaha mikir terus tiba-tiba kayak nggak tahu satu vocab doang padahal terus selesai. Nah itu kan eman-eman ya proses berpikirnya itu. Jadi eh, mulai sekarang coba kita ubah mindsetnya. Kita jelaskan sebisa kita. Karena sebenarnya vocab kita tuh udah tahu banyak. Cuman masih bingung cara menjelaskannya. Gitu. Oh, Nah itu kan bisa apa namanya bikin kreatif juga ya. Gimana sih cara jelasin ini? Language itu tentang communication. Jadi ada yang bilang kayak nggak perlu grammar, yang penting vocabmu banyak, kamu bisa komunikasi. Ada benernya juga, tapi kalau mau perfect kan, kita kan maunya zero misunderstanding. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita dua-duanya imbang, grammar dan vocab di bahasa apapun. Itu. Jadi intinya komunikasi adalah kita tuh bisa menyampaikan apa yang ada di kepala kita ke orang lain. Misalnya kita lagi ngobrol sama orang, yang penting adalah pace-nya. Misalnya kita bilang, did you eat? Terus dia jawab, no, I haven't. How about you? Terus kita bingung, kita mikir dulu, mau ngapa ya tadi ya? Gimana ya bahasanya ya biar perfect ya? Komunikasinya udah hilang di situ. Komunikasi itu harus ngalir terus, flow-nya ada. Jadi ya makanya kalau misalnya kita nonton film itu kan juga misalnya ada uh, filler, pengisi kayak, no, I haven't. I'm still confused about eating, about what I will eat. Itu nggak apa kayak filler. Yang penting komunikasinya itu tetap jalan, ngalir gitu. Nah, makanya untuk yang masalah lupa vocab itu gimana caranya kita harus bisa menjelaskan tanpa menyebutkan vocab itu. Dan bisa kayak misalnya
Kita belajar dari kamus kan dia nggak nyebutin mince di sini. To cut or chop itu very small pieces. Very small pieces. Oh, Ya. bisa kita jelasin daging cincang tanpa mince beef tadi. Tanpa mince meat tadi. Gitu. Oke ya. Oke, Miss. Oke. Kita lanjutin. Bisa kayak gini. The taste is a little bit salty, savory, and sweet. Bisa kita jelasin rasanya mungkin. Its sauce, its-nya ini kembali ke jajangmyeonnya tadi. Ke mie-nya. Its sauce is made, passive voice. Artinya apa? Is made. Is Artinya is made made. itu eh terbuat dari Iya, terbuat dari. Benar. Ya, that's great. Jadi, itu dari make, made, made. 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 Ya, verb 2, verb 3 sama ya. Membuat. Nah, kan sausnya terbuat dari, bukan sausnya membuat gitu. Namanya passive voice. Namanya pasif. Pasti kita sebenarnya udah tahu, udah bisa gitu ngertiin, tapi mungkin belum tahu secara grammarnya. It's okay, no problem. Jadi sekarang kita belajar. Itulah fungsinya input tadi dari baca, kita akhirnya, oh tahu kok artinya, tapi di sini dikulik. Kenapa ini artinya membuat, dibuat dari, bukan membuat, sorry. Kalau misalnya ada to be plus verb 3, itu nanti artinya passive voice. Pasif. Jadi dibuat atau terbuat, bukan membuat. Sausnya dibuat dari black bean paste, pasta kacang hitam, dan daging Daging cincang cincang. di dalamnya. In it. It-nya kembali ke sausnya. Gitu. The taste is a little bit salty, savory, and sweet. Its sauce is made from black bean paste with minced meat in it. Nah, pentingnya belajar grammar adalah kita bisa mengekspresikan apa yang benar-benar kita maksud gitu. Kayak tadi yang is made. Dibuat dari. Terus di sini ada adverb a little bit salty. Oke, no problem. Jangan terlalu pikirin grammar dulu nanti karena kalau salah nanti kita benerin kayak gini di sini. The next question is how about Indonesian dish? Do you have any Hmm, favorite? eh, boleh ulang katanya lagi nggak, Miss? Okay, how about Indonesian dish? Do you have any favorite? Eh, I like rendang Okay. uh, because so spicy, and Mhm. then uh, guru, bentar, lupa lagi bahasa Inggris, Mhm. Okay. and savory, and then savory, and then uh, a little fatty, sedikit, Okay, keep going. and then a little coconut cream, ya, coconut cream. Okay. Okay. Ya. Oke, pretty good ya. Udah bisa elaborasi lebih panjang. Because it is so spicy. Jangan lupa to be-nya. It is so spicy. Atau kalau misalnya speaking bisa it's gitu. It's, tapi jangan lupa ada S-nya. It's so spicy and savory. It's a little bit fatty. It's a little bit fatty and has coconut milk in it. Dan ada santannya. Coconut milk ya, bukan coconut cream. Santan tuh coconut milk, Oh, bukan cream, aku bukan milk. santan itu coconut cream, Ya, oh, santan bukan tuh milk. coconut. Oh, santan tuh coconut milk. Coconut cream apa ya? Oh, oh, Kayaknya nggak ada deh. oke, siap. Hmm. Oke, ya gitu ya. Nggak apa coba dilatih aja nanti soalnya makin lama ini kayaknya agak aneh di bagian sini. Oke, nanti
Dan tadi grammarnya itu tadi cuman a little, harus pakai bit, a little bit fatty atau it's quite fatty. Quite itu juga agak, it's quite fatty, agak berlemak. And has coconut milk in it. Dan ada apa namanya santannya. And has coconut milk in it. Oke. Nah, kalau misalnya jelasin tentang adjektif, apa itu adjektif? Adjektif itu Kata kata sifat. sifat. Great. Adjektif tuh contohnya nih, spicy, savory, fatty, itu semuanya kata sifat. Harus pakai to be. It is, nih kata aslinya it is so spicy. Tapi kalau speaking bisa disingkat ya, it's so spicy. It's quite fatty. Beda sama kalau kita ngomongin verb kayak yang tadi. Ngomongin verb tuh langsung. I played. Kalau ini to be-nya emang karena dia verb ing ya, to be plus verb ing. Beda. Tapi kalau ngomong verb langsung I go. Malah jangan kebalik, jangan kayak I am go. Nggak bisa I am going adanya. Oke, kalau verb habis dikasih to be, dia pasti langsung jadi verb ing. Tapi kalau misalnya mau ngomong tentang adjektif, itu harus pakai to be, apapun yang terjadi. Karena nggak ada ya I beautiful. No. Adanya I am beautiful. I am beautiful. Adanya I am beautiful. Nggak ada I beautiful. Atau I was beautiful. Aku dulu pernah cantik. I was beautiful. I am beautiful now. I was beautiful in the past time. Jadi sebelum adjektif harus ada to be-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya susah ingat-ingat ini susah. Ingat-ingat aja kalimatnya. Misalnya simple present tense. Oke, I go. I go to the office by motorcycle. I go. Oh, go itu verb one. Berarti present itu verb one. Tuh. Oke. Jangan dihafalin strukturnya. Jangan dihafalin kayak ini rumusnya apa ya? Jangan. Kita cari patternnya. Apa sih kira-kira maksudnya? Continuous itu apa maksudnya? Oh, sedang dilakukan. Sedang dilakukan berarti to be plus verb ing. Gitu. Jangan present continuous tense, subject plus to be plus verb ing itu pasti lupa. Dan pas kita ngomong nggak ada gunanya. Ya, nggak mungkin kita ada kesempatan untuk nyusun subjek to be verb ing itu. Kita harus ganti eh apa namanya mindsetnya ke pattern. Oh, patternnya di sini. Oh, past tense. Oh, berarti dia verb 2. Oh, perfect. Berarti dia verb 3. Harus ada have-nya di depan. Have plus verb 3 itu satu kesatuan. Tuh. Oh, ini present perfect continuous. Present berarti dia di masa sekarang pakainya have. Perfect berarti dia ada one of verb 3. Oke, verb 3-nya untuk, tapi karena dia continuous berarti verb 3-nya adalah di to be-nya. Been. Bukan was atau is, tapi been. I have been living. Gitu. Ini kan kalimatnya udah grammatically correct ya. Nah, ini bisa dihafalkan, kayak bisa diingat-ingat gitu. Oke, Miss. Jadi kalimatnya aja, jangan apa namanya? Jangan strukturnya, jangan rumusnya. Kalimatnya aja lebih gampang. Kayak ini juga I am beautiful, bukan I beautiful tapi I am beautiful. Jadi besok kalau nanti kalau misalnya ada ketemu adjektif, oh berarti pakai to be dulu. She is nice. It is good. Okay. There is kalau noun juga ya, noun atau adjektif itu harus dilalui dengan to be. There are buildings. This is apple. Tapi kalau verb langsung I go, I went. Okay. Again, we will back to the conversation again. Have you ever made rendang? Yes. Have you ever made it? Okay, can you tell me the Yes, story Miss. of it? Oke. Miss, aku boleh izin bentar nggak ke Yeah, bawah okay. bentar? Okay, no problem. Take your Ya. time. I will wait here.
Aku belum sempat ini ngeprint resinya. Ada 4, ada 6. Ya, aku catat bentar ya. Oh, ini tuh WA-in gitu aja. Oh, WA-in aja. Oke. Ada yang beda loh. Ada yang beda. Oh, oke. Oke ya, Mas. Oke. Yang dua lagi itu ada yang panjang itu yang foto ini. Soalnya udah dari hari Kamis kemarin. Aduh, ini enggak. Ini sarung itu ini deh. Hmm. Yang bawah berapa? Ini bisa diambil besok nggak ya? Hah? Ini semua juga.
Mana yang ke bawah dulu? Oh, aku lihat dulu ini batalnya kapan ya? Iya, aku pickupnya Kamis. Nggak ada batalnya sih. Soalnya aku dari request pickup ya. Hmm? 3 hari dari hari request satu. Aku requestnya di tanggal 22. Iya, tanggal 26 sekarang. Tanggal 22. Masih sore. Atau ini dua aja. Ini dua aja nomor satu. Itu lagi. Kali. Halo, Miss. Oke. Ih, Miss, kayaknya aku masih lama deh. Mm-mm. Oke. Aku Gimana? ada, ini kita 2 jam kan ya, Miss ya? Iya, tapi bebas sih kalau misalnya mau udahan. It's okay. It's up to you. Gimana, eh Kak? yuk, nggak apa ya, Miss ya, udahan dulu. Palingan minggu depan lagi Oke. masuknya ya, Miss ya? Okay, I will give you the homework, okay? Oke, And ya. I will share via WA. Okay. Okay, thank you, Oke. Kak Iana. We can wrap up the class here. I hope you can watch the video and also do it in your daily basis. See you on next week. Bye-bye. Thank you, Miss. Yeah.